Di masa kampanye yang berlangsung sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, publik menanti debat Capres-Cawapres. KPU telah menetapkan 5 jadwal debat Capres-Cawapres, yakni 12 Desember, 22 Desember, 7 Januari, 21 Januari, dan 4 Februari. Peneliti CSIS Arya Fernandes memprediksi debat Capres-Cawapres akan menyasar pemilih tertentu dan signifikan berpengaruh pada elektabilitas. Kampanye tentu dan debat Pilpres, saya kira pada beberapa hal itu akan mempengaruhi beberapa segmen pemilih ya. Pertama pemilih muda, kedua pemilih yang tinggal di perkotaan gitu ya, dan yang ketiga pemilih yang mendapatkan akses informasi yang banyak ya. Perubahan faktor debat dan kampanye itu mungkin akan punya kontribusi sekitar, dugaan saya sekitar 5% pada perubahan dukungan publik di Pilpres gitu ya. Terkait elektabilitas pasangan Capres-Cawapres, survei Indikator Politik Indonesia pada 27 Oktober hingga 1 November 2023 mencatat Prabowo Subianto meraih elektabilitas tertinggi yaitu 40,6%. Diikuti Ganjar Pranowo 27,8% dan Anies Baswedan 23,7%. Melihat angka ini dari ketiga calon presiden belum ada yang melampaui 50% sehingga berpotensi terjadi 2 putaran pemilu. Ketika terjadi skema 2 putaran, ya akan ada beberapa kondisi yang terjadi ya. Pertama tentu peralihan dukungan partai-partai pendukung kepada salah satu di antara 2 calon itu. Yang kedua, ya peralihan dukungan itu tentu didasari pada beberapa hal juga. Pertama mungkin soal trade off dari sisi kabinet gitu ya. Negosiasi dari sisi kerjasama di masa depan pasca pemerintahan baru terbentuk gitu ya. Nah atau diskusi aspek lainnya. Jadi ketika skema 2 putaran itu perubahan dukungan partai akan terjadi perubahan. Yang kedua tentu kompetisinya akan semakin kuat, gitu, akan semakin mengencang gitu ya. Nah jadi perubahan psikologis pemilih pada satu kandidat mungkin bisa akan terpengaruh ketika terjadi 2 putaran gitu ya. Publik ini bersiap menangkap ide, gagasan, dan janji paslon Capres-Cawapres melalui 5 kali debat. Apakah debat ini bakal mendongkrak perolehan suara paslon bahkan hingga mencapai ambang batas kemenangan yang ditentukan Undang-Undang Pemilu?